Podcast Singkatan Taufik. Bareng aku, Delpa Siti Nurjana, yang bakal nemenin kamu ngebahas hal-hal seru yang tentunya pasti bermanfaat dong untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita bahas topik yang mungkin bikin deg-degan nih, terutama buat kamu yang kerja maupun ingin kerja di bidang pendidikan. Apakah guru, dosen maupun tutor bisa tergantikan oleh AI? Nah, kita bahas itu bareng bintang tamu kita, yaitu Kak Pelma. Halo Kak Pelma. Halo. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi di zaman sekarang itu semakin canggih. Salah satu teknologi yang sering kita pakai sehari-hari adalah AI. Nah, AI itu kan salah satu teknologi yang bisa membantu manusia di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Menurut Kak Pelma, apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia di masa depan? Nah, kalau ngomongin soal AI dan pendidikan, pasti keduanya punya keterkaitan. Untuk pekerjaan yang kira-kira bisa digantikan sama AI di masa depan itu, kalau menurut aku ada asisten pengajar, terus guru bimbel, terus juga ada penilai tugas. Nah, itu cuman beberapa di antaranya ya. Itu tuh menurut aku bisa digantikan sama AI karena semakin kesini teknologi itu semakin dibuat manusia semakin canggih, sehingga AI itu bisa menyaingi kemampuan manusia. Itu. Bener banget ya Kak Pelma, di zaman sekarang ini nggak sedikit gitu orang-orang yang menggunakan AI, terutama siswa-siswi. Karena mereka niatnya itu ingin belajar mandiri gitu daripada langsung dari guru-guru. Oleh karena itu, menurut Kak Pelma, mengapa AI bisa menggantikan pekerjaan manusia di bidang pendidikan? Nah, AI bisa menggantikan pekerjaan manusia di bidang pendidikan di masa depan karena semakin kesini AI itu semakin dibuat canggih. Kemampuan mereka itu sekarang udah bisa memproses data dengan baik, terus memberikan penjelasan dengan terstruktur, dan melakukan kegiatan atau tugas-tugas secara berulang dengan lebih efisien dan akurat. Wah, canggih banget ya. Pantas orang-orang lebih memilih menggunakan AI. Tapi di mana aja sih AI dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan tersebut? AI bisa digunakan di berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, pusat pelatihan, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Pokoknya di mana aja juga bisa deh kalau AI itu. Oh, berarti kita sebagai siswa di sekolah juga ikut terdampak ya? Tapi menurut kamu siapa sih yang paling terdampak dalam kasus ini? Nah, yang paling terdampak dalam kasus ini yang pasti itu guru bimbel nih ya. Salah satunya, atau tutor pengajar. Contohnya nih ya, Ruang Guru itu sekarang udah menerbitkan web AI nih, misalkan di aplikasinya itu. Jadi siswa-siswi itu lebih memilih langganan Ruang Guru supaya mereka bisa belajar dari rumah masing-masing tanpa harus kemana-mana. Mereka cukup bayar aja gitu, sementara Ruang Gurunya itu kan berada jauh di Jakarta, tapi mereka bisa diakses oleh seluruh siswa dari beberapa wilayah di Indonesia melalui web AI itu. Sedangkan guru-guru atau tempat-tempat bimbel di daerahnya sendiri, contohnya di Majalengka ini, itu kekurangan peminat karena siswa-siswinya atau murid-muridnya lebih memilih untuk berlangganan Ruang Guru. Seperti itu. Berarti kalau dilakukan secara terus-menerus, pekerjaan guru sebagai guru bimbel maupun tutor bisa terancam. Kira-kira kapan sih kita bisa melihat perubahan ini terjadi? Kita bisa melihat perubahan ini dalam beberapa tahun ke depan ketika manusia sudah menciptakan robot AI ini semakin canggih. Wah, keren sekaligus serem juga ya kalau benar-benar terjadi. Bahkan manusia bisa kehilangan pekerjaannya karena AI. Nah, kita sebagai siswa bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini? Nah, sebagai siswa, cara kita untuk menghadapi perubahan ini adalah dengan meningkatkan kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh robot. Yaitu salah satunya adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, dan interaksi sosial. Nah, kemampuan-kemampuan tadi kan hanya bisa dimiliki oleh manusia ya. Robot itu nggak punya kemampuan-kemampuan tadi. Jadi salah satu cara supaya kita tidak kalah dengan robot di masa depan adalah dengan meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut. Benar banget ya yang tadi Kak Pelma bilang, kalau kita menerapkan kemampuan-kemampuan itu, setidaknya kita di masa depan tidak ketergantungan dengan AI. Sebelum ditutup, apakah ada kesan-pesan dari Kak Pelma untuk penonton? Nah, pesan dari aku sebagai siswa, kita itu boleh menggunakan AI, tapi jangan terlalu ketergantungan ya, sampai semua tugas harus dibantu sama AI. Karena AI itu bisa mengganggu pikiran kritis kita loh. Padahal itu justru satu-satunya cara kita di masa depan supaya tidak terlalu bergantung sama AI. Itu aja sih.
Terima kasih ya Kak Pelma untuk kesan dan pesannya. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk aku, terutama kamu yang penonton. Oke, kita cukupkan ya ngobrolnya sampai di sini. Terima kasih juga untuk Kak Pelma yang sudah nemenin aku di podcast kali ini. Dan jangan lupa kalian pantengin terus podcast kita dengan membahas topik yang gak kalah menariknya di Refleksi Kata Taufik. Dadah.